Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan karena kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita ada di tempat ini, kita mau satukan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah yang baru yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati segala yang baik, kami percaya bahwa itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Karena itu pagi hari ini kami bersama-sama rindu untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami melalui pujian, penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini ada kuasa Tuhan yang akan mengalir memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kehadiran-Mu nyata dan ibadah kami menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami siap untuk memasuki ibadah dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari naikkan setiap pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Katakan, betapa dahsyat Engkaulah pencipta segala sesuatu, pencipta segala yang ada, dulu sekarang
beri kemenangan dalam hidup kami. Mari setiap umat Tuhan yang terima kemenangan dan siap memuji Tuhan, sorakan amin. Haleluya. Bersyukur karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Ketika saya katakan Yesusku, saudara boleh menjawab luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. dahsyat, amin. Yang percaya dia dahsyat boleh sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Yesus kita ajaib dan luar biasa. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Kembali katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin.
Tuhan. Ada mujizat, sebab Yesus saja. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus saja. Yesus saja. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Ada Sekali lagi ada mujizat. ada mujizat, sebab Yesus saja. Tak berubah. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesus ajaib, Tak berubah kasih-Nya. berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Engkau yang berkuasa. berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat, Katakan dengan iman ada mujizat. ada mujizat, Ada mujizat. Katakan. ada mujizat, sebab Yesus ada. Silakan duduk kembali. Ada mujizat pagi hari ini. Amin. Ada kuasa yang sementara mengalir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah kami. Bahkan di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat. Bahkan Engkau adalah pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia membuat mujizat dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami imani pujian ini Tuhan. Di dalam kelemahanku,
kami tidak akan pernah khawatir, sebab kami punya Tuhan. Dan Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu yang kami percaya, Tuhan itu hadir pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Dan pagi ini Engkau akan melawat menjamah kami. Tidak ada satupun kami yang pulang dengan sia-sia. Tapi setiap kami yang lemah pulang dengan kekuatan. Setiap kami yang sakit pulang dengan kesembuhan. Setiap kami yang susah pulang dengan penghiburan. Sebab kami masih punya Tuhan yang dahsyat. Kami mau siapkan hati untuk dengar firman Allah. Buka hati dan telinga kami Tuhan, untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Semua yang rindu untuk diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Boleh bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita, melayani pekerjaan Tuhan di Mancasan. Kita tahu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan, Ibu Gembala di sana sedang sakit dan tinggal seorang diri yang melayani. Jadi hari ini Bapak Gembala mengajukan diri untuk melayani di sana, karena Bapak Gembala sempat pelayanan di sana ya, ketika jadi pengerja di Magelang. Bapak Gembala sempat mengurus pekerjaan Tuhan yang ada di Mancasan. Jadi pagi hari ini kita doakan supaya pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, di mana nama Tuhan dipanggil, di situ hadirat turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, ada kuasa yang dahsyat bekerja. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan ya. Karena hanya satu ayat, saya ajak kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ulang bagian terakhir ayat ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia ini siapa? Tuhan akan memberikan kepadamu, katakan amin. Apa di sana dikatakan? Sama-sama bilang jalan keluar. Saya ajak saudara, tangan kanan taruh di dada. Bilang sama dirimu sendiri, tidak usah khawatir. Sekali lagi, tidak usah khawatir. Pasti ada jalan keluar. Amin saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Saya tidak tahu masalah saudara apa, saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Yang saya tahu, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Bagi manusia, kita menghadapi jalan buntu itu sudah biasa. Karena kemampuan kita terbatas, pikiran kita terbatas, daya kita terbatas. Tetapi bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Walaupun jalan buntu bagi kita, tapi Tuhan sanggup membuat jalan saat tiada jalan. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya senang sekali bersemangat ya saudara.
tidak lupa saya ucapkan selamat datang buat teman-teman Ingan ya. Dari Semarang, betul Om. Dari Semarang ya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah kedua ini. Sukacita besar ada di tengah-tengah kita, puji Tuhan. Inilah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini saudara. Saya ingin kita melihat satu tema yang saya sudah catat di situ. Selalu ada jalan. Bilang sama-sama 2, 3. Saudara percaya selalu ada jalan? Amin. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, apapun situasi dan keadaan kita. Saudara, selama kita hidup, kita masih harus bertemu dengan yang namanya ujian. Selama kita hidup, kita tidak lepas dari yang namanya tantangan, rintangan, pergumulan, permasalahan. Selama kita hidup, kita nggak lepas dari yang namanya godaan. Ujian itu macam-macam, ujian manusia itu berbeda-beda. Ujian saya dengan ujian Anda berbeda. Ada ujian dalam bentuk sakit penyakit, ada ujian yang dalam bentuk masalah keluarga, ada ujian dalam bentuk masalah karir, masalah pekerjaan, ada ujian dalam bentuk masalah ekonomi, ada ujian juga dalam bentuk adalah godaan-godaan untuk melangkah yang salah, untuk hidup terjerat dengan dunia ini, untuk mengikuti kepuasan dunia. Ada godaan-godaan ujian, yaitu ketika saudara terjerat dengan hal-hal yang tidak baik yang menjerumuskan Anda ke hal-hal yang tidak baik. Dan seringkali dengan ujian pencobaan yang begitu banyak, kita merasa capek, kita merasa lelah. Seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah tidak kuat lagi. Tuhan aku sudah tidak mampu. Di tengah hidup yang begitu banyak ujian, di begitu banyak masalah persoalan, seringkali kita merasa sudah enggak berdaya, sudah tidak punya kekuatan lagi, rasanya sudah capek Tuhan, lelah untuk menghadapi semua ini. Tapi saudara, yang saya tahu sebagai hamba Tuhan adalah di balik semua ujian yang Tuhan izinkan terjadi, di balik semua pergumulan yang Tuhan izinkan saudara alami, Tuhan punya jalan keluar bagi saya dan saudara, sebab di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya tidak tahu masalah saudara apa, saya tidak tahu ujian apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, tapi yang saya tahu, Tuhan yang kita sembah pagi ini, Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita, mengubahkan kekeringan menjadi kelimpahan, mengubahkan ketakutan menjadi kekuatan, mengubahkan kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Pagi hari ini saudara, teguhkan iman kita bahwa di dalam Dia ada semua jawaban atas kehidupan saya dan saudara. Daud berkata, Mazmur 37 Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Daud pernah muda dan saat itu Daud menjadi tua. Dan Daud bersaksi, tidak pernah Daud melihat orang-orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Mazmur 37 berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku gak pernah lihat orang-orang yang hidupnya benar ditinggalkan oleh Tuhan. Orang-orang benar pasti akan selalu ada jalan keluar. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang Daud saksikan, bahkan Daud berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, jalan hidup saudara itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membawa saudara ke jalan yang salah, tapi Tuhan akan membawa saudara ke jalan yang penuh kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara, saat bangsa Israel berjumpa dengan Laut Kulsum di depan mereka, di belakang ada tentara Mesir mengejar. Tuhan membukakan laut. Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya. Ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Yeriko, itu tembok Yeriko begitu tebal, tebalnya lebih dari 6 meter. Tidak ada jalan untuk masuk ke sana. Tetapi ketika mereka mengelilingi selama 7 hari, pada hari ke-7 mereka bersorak-sorai. Mereka meniupkan sangkakala bersukacita. Tembok-tembok itu runtuh. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarah. Sekalipun usia Abraham sudah 100 tahun, saudara. Tapi luar biasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan bukakan rahim Sarah. Di usia yang ke-90 tahun, Sarah melahirkan seorang anak. Kenapa? Karena bagi manusia boleh ada jalan yang tertutup, tapi bagi Tuhan, Dia sanggup membukakan jalan. Yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, katakan amin. Katakan amin. Bilang sama dirimu sendiri, jalan-jalan yang tertutup. Katakan, jalan-jalan yang tertutup pasti dibuka oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan. Bersama Yesus apa? Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalah kita semua. Hidup ini penuh ujian dan pencobaan. Tapi saat saudara hadir pagi ini di rumah Tuhan, saudara akan temukan jawaban yang hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat ini saudara. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama adalah pergumulan kita biasa-biasa saja. Katakan amin. Firman Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau saudara hari ini datang sama suami atau istri, bilang sama suamimu atau istrimu, biasa mah. Biasa, ya. Biasa. Jadi saudara jangan sering menganggap masalahmu itu paling berat. Tidak usah sering merasa bahwa Anda ini orang paling sengsara di dunia. Seringkali kalau lagi masalah pamer saudara, pamer masalah. Seakan-akan hidupmu itu paling berat saudara. Semua orang alami pergumulan, semua orang alami masalah. Dan firman Tuhan katakan semua masalah itu sama, tidak melebihi kekuatan manusia, katakan amin. Jangan merasa diri paling menderita di dunia ini saudara. Jangan pikir pendeta itu enggak punya masalah, banyak. Jangan pikir pendeta itu enggak punya tantangan, oh banyak saudara. Hari Senin kemarin saya sakit gigi. Sakit gigi ya saudara, menderita, sakit gigi itu menderita. Hari Kamis sakit giginya sembuh saudara. Gantian, mata saya bengkak sebelah kanan. Bengkaknya besar sekali saudara. Saya ketemu beberapa jemaat kemarin, Pak Adi dan yang lainnya. Saya cerita penyakit saya mata bengkak. Bukan saya pamer masalah, enggak. Tapi saya takut kalau saya enggak bilang, nanti saya dikira dipukuli istri saya. Karena matanya bengkak segini saudara, sakit banget itu ya. Jadi saya cerita bukan karena pamer masalah. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa masalah itu biasa. Pendeta alami masalah, semua orang alami masalah. Tidak usah saudara jadi orang yang paling menderita di dunia ini. Ingatkan dirimu, tanamkan di hati saudara masing-masing. Masalahku hari ini biasa. Amin saudara. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan karena Tuhan kita luar biasa, masalahmu adalah masalah yang biasa-biasa saja. Jangan dikira pendeta enggak pernah yang alami namanya kantong kering, saudara. Dompet kosong, itu sehari-hari, makanan sehari-hari, saudara. Tapi bagi seorang hamba Tuhan yang saya tahu adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Entah itu kelimpahan, entah itu kemiskinan, entah itu kesusahan, entah itu sakit penyakit, semua itu biasa aku lalui di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tidak ada satupun masalah yang sukar bagi kita, semuanya biasa. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk kita melakukan segala perkara. Sebab itu saudara, anak Tuhan itu orang Kristen harus membiasakan diri bersyukur. Katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, belajar bersyukur. Ya. Orang Kristen, anak Tuhan itu harus terbiasa ikhlas. Ikhlas menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak usah mempersalahkan Tuhan, tidak usah kecewa sama Tuhan. Belajar menikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi. Semua ujian, semua pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Biasakan diri untuk bersyukur. Yang kedua saudara, dikatakan di situ
pada waktu kamu dicobai, iya Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sana dipakai kata ekbasin atau ekbasis. Artinya adalah escape, jalan untuk kita keluar. Dan saya catat di situ. Yang kedua yang bisa kita dapat dari ayat itu adalah Tuhan selalu punya jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Katakan amin. Yang punya jawaban atas kehidupan kita adalah Tuhan. Jawaban dari persoalan saudara itu bukan dari uang saudara. Seberapapun yang saudara punya, bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu tidak bisa jadi jawaban dalam hidupmu. Jawaban atas semua pergumulanmu bukan terletak pada kedudukan jabatan kita. Jawaban atas setiap pergumulan kita bukan terletak kepada koneksi, mungkin saudara punya orang-orang hebat. Tetapi jawaban atas setiap pergumulan kita hanya ada di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah membukakan jalan kita di masa-masa yang lalu. Tuhan yang sama juga akan membukakan setiap jalan-jalan kita di masa yang akan datang. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang rindu untuk saudara menikmati jalan yang terbuka, boleh lambaikan tangan. Amin. Tuhan yang sanggup membukakan jalan atas kehidupanmu. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, saudara semakin buta. Saudara nggak ngerti arah. Semakin saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak tahu kemana harus melangkah. Tapi firman Tuhan katakan semakin saudara dekat kepada Tuhan, Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, yang membawa kita kepada air yang tenang. Dia akan membawa kita melewati lembah baka, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Gadanya dan tongkatnya selalu menjadi penghiburan dalam hidup saya dan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, saya kemarin mendengarkan kesaksian di YouTube, saudara, seorang pemuda Kristen. Dia karyawan di satu tempat usaha karena dia seorang yang bekerjanya luar biasa hebat, dia jujur, dia seorang yang ulet dia dalam bekerja, maka dia disukai oleh bosnya. Dan satu kali bosnya menawarkan kepada dia supaya dia mau menikah dengan anaknya dan dia akan janji berikan tempat usaha itu buat dia. Ya, kalau kamu mau nikah dengan anakku, saya kasih usaha ini buat kamu. Itu bosnya yang bilang. Tapi syaratnya satu. Syaratnya kamu harus tinggalkan iman kepercayaanmu, masuk ke agama kami, dan saya nikahkan kamu dengan anakku, dan kamu akan miliki tempat usaha ini. Pemuda ini saudara, dia mengambil keputusan, dia menolak dengan tegas, dan dia memilih untuk keluar dari tempat kerja itu saudara. Saudara, kesaksiannya luar biasa, saya mendengarkannya dengan luar biasa ya saudara. Singkat cerita, kurang dari 5 tahun pemuda ini, dia sudah punya usaha sendiri dan punya 2 cabang di kota lain. Kenapa? Karena dia memilih untuk dekat kepada Tuhan dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, rugi kalau saudara tinggalkan Tuhan untuk jabatan. Rugi saudara tinggalkan Tuhan untuk harta. Rugi saudara tinggalkan Tuhan untuk pasangan hidup. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara, tidak bisa menjamin kehidupan kita. Satu hal yang tidak boleh saudara tinggalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup menolong kita. Kuasanya sanggup untuk menolong dan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Rugi saudara kalau kita jauh dari Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan semesta alam. Pertolongan saudara hanya terletak di dalam Tuhan. Saya percaya semua masalahmu, semua persoalanmu, Tuhan sudah punya jawabannya. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Saya kan juga sebagai guru ya di sekolah Alkitab. Saya tipe guru yang suka memberikan soal ujian. Setiap kali saya naik ke sekolah Alkitab, saya selalu kasih kuis. Jadi sebelum mulai pelajaran, saya kasih kuis sekalian mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin saya sudah ajarkan. Saya juga selalu rutin ngasih ulangan.
Setiap akhir semester nanti Desember kemarin saya tempel nilai-nilai mereka di mading supaya mereka tahu hasil pekerjaan mereka, begitu ya saudara. Nah kalau saudara buka laptop saya, di laptop saya ada file soal ujian dan juga ada file kunci jawaban. Yang namanya guru saudara selalu bikin soal dan selalu bikin kunci. Tidak ada guru yang bikin soal yang tidak bisa dikerjakan. Semua soal yang diberikan guru pasti ada kuncinya. Begitu juga setiap pencobaan, pergumulan, masalah, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan juga sediakan jawabannya bagi kita semua. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Tapi jangan jadi seperti satu murid saya yang lucu saudara, ada satu siswa itu lucu. Kalau saya kasih ulangan dia memang kurang begitu pandai, kurang begitu menangkap ya. Jadi ketika saya kasih soal gitu ada banyak jawaban yang kosong, lalu dia tulis di bawahnya, hanya Tuhanlah jawaban setiap persoalan. Haleluya. Saudara, saya tulis di bawahnya, saya kasih nilai, iya tapi kamu tetap harus belajar. Saudara, Tuhan punya jawaban atas setiap persoalan kita. Sebab itu jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Katakan amin. Saudara ini punya batasan. Jangan anggap saudara ini super power. Jangan anggap saudara ini hebat, luar biasa, gak ada batasannya. Ada batasannya. Dan Tuhan tahu batasan saya dan saudara. Dan Dia Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Sebab itu jangan menyerah. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan saudara bergumul, artinya Tuhan percaya saudara masih bisa melakukan lebih lagi. Tuhan aja percaya sama saudara, masa saudara menyerah? Tuhan aja percaya kalau saudara masih bisa, kenapa kita harus menyerah? Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua. Amin saudara, jangan menyerah. Tuhan tahu batas kemampuan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan saya dan saudara. Tadi pagi saya saksikan di pastor ini ada mesin cuci beberapa waktu yang lalu rusak saudara. Kenapa? Karena di belakang mesin pemutar itu ada kaki 3 begini ya saudara yang untuk memutarkan mesin cuci, patah 2, tinggal 1. Jadi enggak seimbang, apalagi kalau putarannya kencang bunyi dok 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 begitu saudara. Sudah dibetulkan, ternyata seminggu betul rusak lagi, akhirnya mau tidak mau harus beli mesin cuci yang baru. Nah waktu beli mesin cuci yang baru dikatakan begini, Pak kalau mesin cuci mau awet itu gampang. Jangan lebih dari 7 kilo. Kalau lebih dari 7 kilo pasti kakinya ini enggak kuat. Kasihan begitu mutar kenceng dengan beban yang begitu berat. Maka mulai dari itu kita kalau nyuci saudara nimbang-nimbang dulu. Pastori kan orangnya banyak ya. Pastori ini orangnya berapa nih? 10 orang saudara, pakaiannya banyak sekali. Jadi ketika kami nyuci, kami sekarang harus berhikmat. Kalau kelihatan berat, ya dibuat 2 kloter, 2 kali nyuci. Lebih baik sedikit boros listrik, tapi awet mesin cuci daripada rusak saudara. Begitu juga hidup saya dan saudara. Tuhan tahu batas kemampuan yang bisa kita handle. Tuhan tahu seberapa kuat hidup saya dan saudara. Dan Tuhan tidak akan izinkan masalah yang lebih besar dari kemampuan saya dan saudara. Tuhan tidak mau Anda rusak, katakan amin. Tuhan tidak mau Anda rusak, Tuhan mau Anda sehat, katakan amin. Tuhan mau Anda berhasil, katakan amin. Tuhan mau Anda jadi berkat bagi orang lain, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan mau saudara tetap sehat, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahu batas kemampuan ya, saatnya istirahat ya istirahat, saatnya ke gereja ya ke gereja. Ada orang Kristen waktunya ke gereja kerja. Dari mana berkat kita? Berkat kita hanya datang dari Tuhan. Yang terakhir yang keempat saudara, selalu ada jalan bagi yang mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Selalu ada jalan bagi yang mau dipakai Tuhan. Ayat ini Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus. Jemaat Korintus, ingat loh bangsa Israel. Bangsa Israel mereka tidak mau dipakai Tuhan.
bangsa pilihan, bangsa yang seharusnya jadi bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tapi mereka ini bangsa yang susah untuk diatur, bangsa yang tidak bisa untuk dipakai Tuhan, bangsa yang tidak tahan ujian, tidak tahan cobaan, masalah sedikit menggerutu, masalah sedikit menyerah, masalah sedikit tinggalkan Tuhan, menyembah berhala, mereka mudah sekali jatuh di dalam dosa, mereka mudah sekali bersungut-sungut, ketika tidak ada makanan mereka bersungut-sungut, ketika menjumpai laut Kulsum di depan, mereka bersungut-sungut, mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, hidup mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, lebih dari setengah orang Israel mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mau dipakai Tuhan. Bagi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, pasti disediakan jalan sama Tuhan. Tapi orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau dibentuk, tidak mau diatur oleh Tuhan, hasilnya adalah setengah dari bangsa Israel mati di padang gurun, saudara. Hanya orang-orang yang 40 tahun ke bawah yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Sisanya bahkan Musa sekalipun tidak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Kenapa? Karena tidak mau ditegur, tidak mau dibentuk. Hidup ini penuh pencobaan, saudara. Tapi tetaplah setia, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Relakan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan bagi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, mau diatur Tuhan, pasti ada pertolongan. Katakan amin, pasti ada jawaban. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada satu gambar yang saya temukan di internet. Ini baju seseorang ya, baju seseorang tulisannya bagus sekali. Tulisannya begini, saudara. Tenang, rejeki wis ono sing ngatur. Yen rejekimu seret, berarti kowe sing angel diatur. Ya. Jadi ternyata hidup kita itu sudah diatur semuanya sama Tuhan. Berkatmu sudah diatur, pertolonganmu sudah diatur sama Tuhan. Tetapi kalau semuanya itu seret, berarti hidup kita yang susah diatur sama Tuhan. Ada amin? Siapa yang mau diatur oleh Tuhan? Kalau hari ini mungkin berkat kita seret, jangan-jangan saudara. Kita yang susah diatur. Kita yang sukanya bersungut-sungut. Kita yang sukanya jauh dari Tuhan. Tapi pagi ini, ayo kita belajar. Mau dipakai Tuhan, tetap melayani dalam segala keadaan. Yang mau katakan amin. Tetap pelayanan, tetap beribadah, walaupun hari ini keadaan kita sedang dalam tidak baik-baik saja. Tetaplah setia kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kisah, saudara. Kisah Elia dan janda di Sarfat. Ada janda di Sarfat yang hari itu dia alami jalan yang buntu. Tidak punya apa-apa. Di rumahnya cuma ada apa? Sedikit tepung dan sedikit minyak. Cuma ada segenggam tepung sama sedikit minyak, Bapak Ibu. Kalau buat saya aja nggak warak ya, nggak kenyang. Tapi di rumah itu masih ada janda itu dan anaknya yang perlu makan, saudara. Kenapa terjadi kekeringan yang begitu luar biasa? Karena firman Tuhan berkata, Raja Ahab ini adalah raja yang tidak takut sama Tuhan. Makanya Tuhan hukum bangsa Israel. Hujan tidak turun 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan Alkitab berkata ya, tidak ada hujan turun, kekeringan terjadi. Elia dipelihara di pinggir sungai Sungai Kerit ya. Di situ Elia bisa minum, dikasih makan lewat burung gagak. Ada roti, ada daging setiap pagi dan petang. Tapi akhirnya sungai itu juga ikut kering karena nggak ada hujan. Dan Tuhan bilang sama Elia gini, Elia, sungai itu sudah jadi kering. Silahkan kamu pergi ke Sarfat, di sana ada janda yang akan kasih kamu makan. Dalam bayangan seorang hamba Tuhan, Tuhan suruh saya pergi ke sana cari makan, pasti ketemu dengan janda yang kaya raya, janda yang punya banyak makanan, saya bisa makan kenyang di sana. Elia pergilah ke Sarfat, sampai di Sarfat dia ketemu janda itu. Elia bilang, Bu minta minum, dikasihlah minum Elia. Lalu Elia bilang lagi, Bu saya minta roti. Dan wanita ini berkata, demi Allahmu yang hidup, aku enggak punya roti. Demi Allahmu yang hidup, di rumah aku hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Dan aku sedang mengumpulkan kayu api, pulang mau mengolah, mau masak, mau makan, kemudian aku sama anakku mati. 3M, masak, makan, mati. Saudara ya, masak, makan, mati, ternyata 3M. Ternyata yang dijumpai Elia bukanlah janda yang kaya, justru janda yang sedang kelaparan juga. Sebagai hamba Tuhan, kalau saya jadi pendeta, saudara, Tuhan saya kelaparan. Saya pinginnya Tuhan bawa saya ke rumah makan, begitu ya, ditraktir makan. Tapi Tuhan bawa Elia ke rumah seorang janda yang sedang kelaparan. Sisi sebaliknya juga sama.
Janda ini adalah janda yang kelaparan, janda yang kekurangan. Dikirimlah hamba Tuhan ke rumahnya pendeta. Bukan pendeta yang mau menolong, pendeta yang mau minta makan, saudara. Ya kan? Jadi hari itu ada kumpulan orang-orang kelaparan butuh makan. Tetapi ketika ada Tuhan di tengah-tengah mereka, Elia berkata, aku tahu di rumahmu memang hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Buatlah untuk aku lebih dulu. Baru kemudian engkau buat untuk kamu dan anakmu makan. Maka Elia berkata, tepung dan minyakmu tidak akan berkurang. Dan dikatakan di ayat 15 ini, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Katakan amin. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Katakan haleluya. Saat tidak ada jalan bagi wanita itu, tapi Tuhan bukakan jalan dengan cara yang ajaib. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan pernah dikte caranya Tuhan. Tidak usah ngatur caranya Tuhan, saudara. Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang mustahil, yang tidak pernah bisa kita bayangkan dan pikirkan. Tuhan selalu mengerjakan mujizat jauh lebih dari apa yang bisa kita bayangkan dan doakan. Katakan amin. Ya. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Sebab itu saudara, saya catat cepat di situ saudara, Tuhan tidak pernah terlambat kasih jalan keluar. Katakan amin. Tuhan tidak pernah terlambat kasih jalan keluar. Saudara tahu jaraknya Elia dari Sungai Kerit sampai kepada Sarfat di rumah janda itu kira-kira 160 kilo. Ini Om Han yang sudah pernah ke Israel. Saya doakan saudara supaya nanti saya segera ke sana ya. Jaraknya 160 kilo. Dan medannya waktu itu tentu beda dengan medan hari ini. Menurut peneliti kira-kira butuh waktu seminggu untuk Elia dari Sungai Kerit sampai ke janda Sarfat. Jadi saudara tahu, Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Ya, seminggu sebelum roti, tepung maksud saya dan minyak itu habis, Tuhan sudah perintahkan Elia jalan. Karena Tuhan tahu minggu depan minyak itu habis, minggu depan tepung itu akan habis. Tuhan sudah kirim Elia seminggu sebelumnya. Katakan amin. Percaya berkatmu sudah dikirim Tuhan? Percaya berkatmu sudah OTW saudara. Amin. Pertolongan saudara sedang dikirim oleh Tuhan. Pada waktunya nanti saudara akan terima. Permisi paket. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu saudara tetap bertahan dan berjuang. Sampai batas kemampuan kita. Ini luar biasa, janda ini luar biasa. Dia bertahan dengan apa yang dia punya, dia tetap berjuang hidup dengan apa yang masih ada. Saya percaya janda ini selalu menakar-nakar, ini kira-kira masih bisa 2 kali makan. Dia irit-irit, dia betul-betul manage dengan baik mana yang akan dimakan hari ini, mana yang harus disimpan besok. Dia betul-betul bertahan dengan apa yang dia miliki, bertahan sampai batas. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Terus berjuang sampai batas, terus berjuang sampai limit. Percaya pertolongan segera datang dalam hidup saya dan saudara. Ada orang ketika diberkati boros, ketika diberkati hambur-hamburkan uang. Tapi mari kita miliki hati yang bijaksana. Bertahan, berjuang sampai titik penghabisan kita. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Terus belajar taat dan setia dalam segala keadaan. Elia bilang, buatlah dulu roti untuk aku, baru kemudian untuk anak kamu dan kamu makan. Ya, Elia minta buatlah untuk aku dulu. Saya catat di bawah situ saudara. Taat dan setia dulu, baru ada jalan keluar. Amin. Jangan kebalik. Bukan jalan keluar dulu baru kita belajar taat dan setia. Yang betul adalah belajar taat, belajar setia, baru ada jalan keluar. Kapan tepung itu tidak habis, kapan minyak itu tidak habis? Ketika wanita itu berani untuk memberikan yang terbaik dulu kepada Elia, maka wanita ini melihat kelimpahan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, teruslah belajar dan taat dan setia. Amin. Saya dorong jemaat Tuhan tempat ini, belajar taat, belajar setia dalam segala keadaan. Pasti pertolonganmu tiba tepat pada waktunya ya. Jangan tunggu diberkati dulu baru mau taat dan setia. Justru di masa-masa ujian dan pencobaan, belajar taat dan setia kepada Tuhan. Singer boleh maju ke depan. Saudara, hari ini apa yang menjadi
ujian, pencobaan dalam hidup Anda? Ingat, pencobaanmu itu pencobaan yang biasa. Dan Tuhan punya jalan keluar atas hidup kita semua. Jangan menyerah. Ya, selalu ada jalan ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan. Jadilah seperti janda Sarfat yang dengan rela hati mau terlibat dalam karyanya Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tapi belajar untuk taat dan setia. Sekalipun itu susah, sekalipun itu sulit, tapi di balik ketaatan, di balik kesetiaan, ada mujizat, ada jalan. Dari yang tadinya mereka kekurangan, dari yang tadinya janda ini sudah sampai di titik penghabisan, Tuhan ubahkan menjadi berkelimpahan. Tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang, sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Naikkan pujian ini, sekalipun kami berjalan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sini. Kau hadir di sisiku. Dan kau berkata, jangan takut, Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Dia Allah yang setia, Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. di sepanjang hidupku. Nyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Untuk selamanya Kami mau setia Tuhan dalam segala keadaan, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. pagi hari ini, entah apa cobaan, ujian yang Tuhan izinkan sedang engkau gumuli hari ini. Satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah bermaksud buruk. Tuhan ingin supaya kita dapat melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa masalah kita adalah masalah yang biasa. Tuhan itu setia, Dia tidak membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Di dalam Tuhan ada jalan keluar bagi kita yang tidak menyerah, bagi kita yang mau tetap percaya dan setia. Dan ketika hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, tidak seperti bangsa Israel yang susah diatur, tetapi ketika kita beri hidup untuk Tuhan, beri ketaatan, beri kesetiaan, beri kesungguhan, sesungguhnya di balik semua ujian ada jalan keluar yang Tuhan sudah beri sediakan bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini kembali. Sekalipun kami sedang berjalan dalam lembah, Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, yang kami tahu tangan-Mu selalu menopang kami. namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Bahkan saat kami dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, kami tahu Engkau hadir di sisi kami Tuhan. hadir di sisi Engkau menguatkan kami.
kau ingkari. Engkau sungguh setia, Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi-Mu. Ajar kami untuk setia melayani-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Jangan sia-siakan waktumu pagi ini. Mari lebih sungguh lagi. Pastikan engkau mengalami jamahan Tuhan pagi hari ini. Satu-satunya yang dapat kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang setia dan tidak pernah berubah hanya Engkau Tuhan. Kekayaan dunia ini dapat berubah. Harta dunia ini dapat berubah. Kedudukan di dunia ini dapat berubah. Tetapi Tuhan kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang setia menopang setiap kehidupan kami. Dan biarlah pagi ini pun kami mau belajar untuk setia, mengasihi, melayani Engkau, mengiring Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan, ada jalan yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Bagi kami yang mengasihi Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan di dalam nama Yesus. Semua yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Semua yang tersendat dibukakan dalam nama Yesus. Pagi ini terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kekuatan dari Tuhan. Ada pertolongan bagi engkau, ada pertolongan bagi kita semua. Tuhan tolong keluargamu, Tuhan tolong pekerjaanmu, Tuhan tolong rumah tanggamu, Tuhan tolong kesehatanmu. Dan di dalam Tuhan ada pemulihan, ada jalan keluar. Minggu depan sama-sama kita datang dengan ucapan syukur di rumah Tuhan. Makasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu sepanjang ibadah yang sudah kami jalankan pagi hari ini. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya kami pulang sebentar dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan. Pelihara setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Ada berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya.